Ya pemirsa, gunungan sampah di TPA Pakusari Jember, Jawa Timur mendadak terbakar. Kebakaran diduga dipicu puntung rokok yang dibuang secara sembarangan. Api membakar gunungan sampah di tempat pembuangan akhir Pakusari Jember. Api dengan cepat menjalar di tumpukan sampah kering hingga membakar area seluas 5 hektar. Kebakaran ini membuat warga dan pengelola TPA segera menghubungi BPBD dan Pemadam Kebakaran Jember untuk meminta bantuan pemadaman. Apalagi titik kebakaran tak jauh dari pemukiman. 5 truk pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Petugas tidak dapat membawa mobil pemadam mendekati titik api karena terhalang gunungan sampah. Setelah lebih dari 3 jam berjibaku dengan asap tebal, api bisa dikendalikan dan dipadamkan. Ada dari pemulung yang ada di lokasi tersebut membuang puntung rokok, sehingga kemudian berdampak kepada terjadinya kebakaran dan kemudian meluas ya lebih kurang sekitar 500 meter gitu. Kemudian kita tangani bersama dengan PMK, BPBD. Hingga saat ini petugas damkar masih menjaga area pembuangan sampah ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sementara itu, sebanyak 154 warga terkena infeksi saluran pernafasan akut akibat asap kebakaran TPA Jatiwaringin, Tangerang. Mayoritasnya merupakan kelompok ibu hamil dan juga balita. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Banten melaporkan sebanyak 154 warga di wilayahnya tersebut terkena gejala infeksi saluran pernapasan akut yang diduga akibat dampak asap kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin, Mauk. Kadinkes Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi mengatakan dari total 154 warga yang teridentifikasi iritasi saluran pernapasan ini, mayoritasnya merupakan kelompok ibu hamil dan balita. Seluruh korban saat ini telah dilakukan penanganan medis untuk pemulihan fisiknya. Salah satu pasien diantaranya dilakukan perawatan intensif dengan dirujuk ke rumah sakit umum daerah setempat. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang telah menerjunkan 25 petugas medis yang tergabung dalam tim kesehatan melalui unit puskesmas di 3 wilayah yang mencakup Kecamatan Rajek, Mauk, dan Sukadiri. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah membuka 5 posko terpadu untuk pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan juga tengah melakukan mitigasi dan antisipasi terhadap perluasan penyebaran asap pembakaran TPA Jatiwaringin. Ya pemirsa, di hari ke-6, kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten meluas hingga 15 hektar. Untuk mempercepat pemadaman, petugas menggunakan helikopter dari BNPB. Di hari kelima kebakaran yang melanda tempat pemrosesan akhir TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu siang, kepulan asap dan api masih menyala di sejumlah titik. Hingga hari kelima pemadaman, luas area yang terdampak api diperkirakan telah mencapai 15 hektar. Kepulan asap masih terlihat membumbung tinggi terbawa angin ke arah barat. Terlihat pula 2 helikopter waterbombing milik BNPB bergerak memadamkan api melalui jalur udara. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyebut karakteristik kebakaran TPA Jatiwaringin sama seperti kebakaran lahan gambut. Menurut Dias, kebakaran TPA Jatiwaringin yang disebabkan cuaca panas memantik CH4 atau gas metana. Hal ini bisa berpotensi menimbulkan ledakan dari dalam timbunan sampah yang menggunung. Tim Manggala Agni dikerahkan untuk melakukan pemadaman dengan metode injek. Pasalnya, pola penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin ini disetarakan dengan pemadaman kebakaran lahan gambut. Kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya, dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
Rencananya petugas akan terus berkoordinasi dengan BMKG untuk melakukan modifikasi cuaca guna mempercepat proses pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin. Hingga saat ini memasuki hari kelima, petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api yang membakar timbunan sampah dengan waterbombing, armada pemadaman kebakaran, dan alat berat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, jelaskan proses penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten kota untuk waspada terhadap potensi kebakaran di TPA saat memasuki musim kemarau. Terkait bangunan Kopdes yang jauh dari ini pemukiman. Jumlahnya saya sudah hitung, coba bisa disebutin nggak? Kurang dari 10 dari yang sering kita baca di sosial media. Dari 30.000 yang bulan Agustus pembangunan fisik, gudang gede dan alat kelengkapannya sudah dibangun. 10 yang dalam kondisi yang tidak ideal, menurut saya tidak bisa dikatakan itu kan sedikit presentasinya itu, dan tentu nanti kita akan lakukan proses verifikasi, validasi, dan tetapi penentuan lokasi itu sudah dimusyawarahkan oleh masyarakat desa dan kepala desa. Itu informasi lainnya pemirsa, DPR RI menampung aspirasi Majelis Ulama Indonesia untuk membentuk rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender atau LGBT. Sementara itu, wacana pemberantasan LGBT menuai beragam tanggapan dari para masyarakat. Majelis Ulama Indonesia tengah menggodok naskah akademik dan rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Wakil Ketua Umum MUI Khalil Nafis menegaskan langkah hukum ini diambil karena imbauan moral dinilai sudah tidak mempan membendung fenomena penyimpangan seksual di Indonesia. MUI menyatakan perang terhadap pelaku maupun kampanye LGBT. Adapun rancangan undang-undang pidana untuk memberantas perilaku LGBT di Indonesia mendulang beragam tanggapan dari masyarakat. Tanggapan saya sih bagus sih buat kampanye seperti itu, karena kita harus gimana ya, harus menormalisasikan jati diri laki-laki gitu kan, jangan jadi kayak boti gitu. Tapi dengan kampanye yang dilakukan juga caranya. Kalau cara kayak gitu 50-50 lah, setuju nggak setuju ya. Karena mungkin bisa menyakiti hati orang lain juga. Tapi dengan kampanye yang disuarakan, setuju saya. Jadi bisa masyarakat bisa mengetahui apa dampak dari bot ini juga, dan menjadi integritas kita untuk mengenalkan sebenarnya gender kita itu apa sih. Untuk kampanye berantas boti menurut saya oke ya, since LGBT di Indonesia kan masih belum diperbolehkan ya, masih ilegal. Cuman mungkin caranya kali ya Mas, nggak yang lindas boti atau apa anarkis banget. Cuman mungkin bisa baik-baik atau pengarahan kayak kalau nemu orang yang agak-agak boti bisa mungkin diluruskan atau dibilang baik-baik gitu. Ya, tapi jangan anarkis juga sih, kan manusia juga ya walaupun boti. Sementara itu DPR telah menampung aspirasi MUI untuk memberantas LGBT dan akan membahasnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto resmi memasukkan penyebaran budaya LGBT sebagai ancaman non-militer. Hal tersebut ditetapkan dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 111 tahun 2025. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer terhadap kedaulatan dan keselamatan bangsa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025 yang menjadi landasan bagi kebijakan umum pertahanan nasional periode 2025-2029.
Penyebaran budaya LGBTQ atau lesbian, gay, bisexual, transgender, dan queer diklasifikasikan ke dalam ancaman non-militer berdimensi sosial, budaya, dan ideologi. Pada bagian ancaman non-militer, penyebaran budaya LGBTQ masuk dalam satu klasifikasi bersama radikalisme, terorisme, judi daring, pinjaman online ilegal, hingga penyalahgunaan narkoba. Peraturan Presiden tersebut telah resmi ditetapkan pada 25 Oktober 2025 lalu. Kebijakan ini menegaskan bahwa pertahanan negara tidak hanya menghadapi ancaman bersenjata, tetapi juga ancaman terhadap ideologi nilai dan ketahanan sosial bangsa. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, jelang dimulainya tahun ajaran baru sekolah, pengunjung mulai meramaikan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Di sini para orang tua berburu perlengkapan sekolah dengan harga yang beragam. Orang tua dan siswa mulai meramaikan Pasar Jatinegara untuk berburu perlengkapan sekolah menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Seragam, buku tulis, alat tulis, hingga berbagai aksesori sekolah menjadi barang yang paling banyak dicari menjelang masuk sekolah pada Juli mendatang. Beragam kebutuhan sekolah tersedia dengan pilihan harga yang bervariasi. Meski terdapat penyesuaian harga pada sejumlah produk, masyarakat tetap memanfaatkan momentum libur sekolah untuk melengkapi kebutuhan pendidikan anaknya sejak dini. Jumlah pengunjung mulai alami peningkatan, diperkirakan semakin ramai dalam beberapa hari ke depan. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan kami Kea Dela Rosa di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Kea, bagaimanakah situasi keramaian pengunjung yang berburu perlengkapan sekolah di Pasar Jatinegara? Silakan Kea. Ya, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Situasi terkini di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur semakin siang memang semakin ramai. Banyak sekali masyarakat yang datang berbondong-bondong, orang tua membawa anak-anaknya untuk berbelanja seragam sekolah dan juga peralatan sekolah lainnya. Nah, untuk itu saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi di salah satu toko favorit langganan warga yang datang ke Pasar Jatinegara, yakni Toko Afikah yang tepat berada di sisi kanan pintu gerbang Pasar Jatinegara. Memang Toko Afikah ini sejak tadi saya sampai di Pasar Jatinegara, Indra dan juga pemirsa, sudah digeromboli ataupun diserbu oleh ibu-ibu, bapak-bapak yang membawa anak-anaknya untuk mencoba secara langsung pakaian seragam dari mulai seragam sekolah SD, SMP, dan juga SMA. Harga yang ditawarkan tentunya bervariasi, dari mulai harga yang paling murah dan juga harga yang paling mahal. Namun jangan khawatir Indra dan juga pemirsa, untuk barang yang ditawarkan di Pasar Jatinegara ini, khususnya di Toko Afikah ini, masih bisa ditawar. Dan jika Anda dan juga pemirsa memiliki KJP atau Kartu Jakarta Pintar, transaksi bisa menggunakan Kartu Jakarta Pintar dan juga dengan kartu lainnya. Sehingga ini mempermudah bagi warga Jakarta yang memiliki KJP dan juga warga sekitar Jakarta yang memang ingin berbelanja secara langsung, mencobanya, dan juga mengetahui kualitas pakaian secara langsung, bisa datang ke Pasar Jatinegara ini. Tadi saya juga sudah berbincang dengan pemilik toko bahwa omset yang mereka dapatkan pada saat adanya kenaikan kelas ataupun tahun ajaran baru ini bisa meningkat mencapai 2-3 kali lipat daripada omset-omset di bulan sebelumnya. Lalu untuk pemirsa dan juga Anda yang memang ingin berbelanja seragam sekolah, bisa langsung datang ke Pasar Jatinegara. Tokonya buka dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Sementara itu Indra, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Kea Dela Rosa menyampaikan langsung dari Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.